Saya grogi ya. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salah sakinata fi qulubil mu'minin yastadu imanan ma'a imanihim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu la nabiyya ba'dahu. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Salam dan salam marilah kita haturkan kepada beliau Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk hamba Allah yang telah mendapat syafaat dari beliau. Amin. Baik Bapak Ibu, sedikit menyampaikan apa yang sudah kemarin mohon izin Bapak Ibu, maksudnya nanti kalau kurang tepat bisa dikoreksi atau dibetulkan begitu. Kemarin selama kemarin selama 5 hari saya mengenai pelatihan KKA mungkin yang ada di benak Bapak Ibu guru tentang coding itu semacam apa? Komputer ya, program komputer gitu, atau kayak di film-film hacker gitu. Hari ini saya akan menyampaikan tentang coding dan kecerdasan artifisial di kelas SD, terutama di fase C kelas 5 dan kelas 6. Itu bisa. Sudah di on kan Pak? Baik, sebelumnya saya tanya dulu apa yang ada di benak Bapak Ibu guru tentang coding di mata pelajaran SD. Ada yang mau menjawab? Saya tunjuk ya. Yang sebelah sini itu nomor Fadil. Coding itu apa? Coding itu proses mengajari cara menginstruksi atau perintah yang dapat dipahami oleh komputer untuk membuat program atau aplikasi sesuai keinginan. Menurut Bu Isti ya, bersumber dari Google. Kalau menurut Bapak Guru, Pak Adi, apa itu coding Pak Adi? Kan kita di sekolahan sudah mulai belajar coding. Masih searching juga, dengan sama berarti biasanya sama. Menurut Pak Adi aja ada Narang ya? narang dulu. Apa yang di Tadi sedikit banyak mendengar tentang komputer ya, tentang pembelajaran yang berkaitan dengan komputer. Pembelajaran di kelas yang menggunakan metode penggunaan teknologi. Pembelajaran di kelas yang menggunakan teknologi tidak hanya metode terdahulu atau metode tradisional seperti hanya model ceramah, model diskusi, atau demonstrasi, tapi menggunakan metode kekinian yang mengaitkan antara teknologi yang sekarang ini digunakan, apalagi smart TV yang sekarang kita terima itu bisa digunakan pembelajaran tentang berkaitan dengan coding itu sendiri Pak. Menurut saya itu Pak. Jelas. Baik, apa yang disampaikan oleh Bu Isti dan Pak Adi tadi itu tidak salah, tapi untuk lebih tepatnya mari kita lihat pengertian coding. Dalam bahasa Indonesia, coding itu disebut sebagai pemrograman.
Tapi antara coding dengan pemrograman itu pada prinsipnya itu ada sedikit perbedaan. Proses menulis rangkaian instruksi atau kode agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Jadi dengan kata lain, coding itu cara manusia berkomunikasi dengan mesin. Komputer itu mesin, HP itu mesin. Jadi cara kita berkomunikasi dengan mesin-mesin ini supaya mesin itu bisa berjalan dengan baik, maka itu disebut dengan coding. Kalau pemrograman itu instruksinya yang ditulis dalam bentuk rumus-rumus dan sebagainya, yang itu terlalu rumit untuk anak SD. Nah, kemudian tadi yang kedua, kecerdasan artificial atau artificial intelligence. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Langsung tahu? Rizal, Rizal sedang ma'rifatullah. Rizal, berikan pendapatnya tentang apa yang Pak Rizal tahu tentang AI. Nanti apa hubungannya kok ada coding, ada AI, terus kok ada pembelajaran? Terus apa hubungannya dengan pembelajaran di abad 21? Saya hitung sampai 3. Kalau tidak jawab, saya hitung sampai 3 lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tidak bisa, mau geser ke sebelahnya. Nah, Rizal, belum sebelah sini Pak. Pak Eko, apa yang Pak Eko ketahui tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence? Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang diprogram. Sistem ya, dan pengembang pengusaha antara lain grup dan Kalau saya nggak tahu itu Kalau di itu ya atau menurut Pak Eko kecerdasan itu kecerdasan buatan itu atau itu kecerdasan yang dibuat itu yang dikembangkan oleh manusia. Kalau dalam pengertian kemarin yang saya dapatkan, kecerdasan artificial itu kurang lebih ini mensimulasi kecerdasan manusia supaya bisa dilakukan oleh mesin. Itu namanya kecerdasan artificial. Manusia itu bisa membayangkan wajah seseorang. Maka ada AI atau artificial intelligence yang dia bisa mensimulasi wajah seseorang dari teks. Nah, kan ada ya di AI itu di Canva juga ada. Bahkan sekarang perkembangannya sangat luar biasa. Mungkin 1 tahun yang lalu kita pakai Canva sekedar edit-edit. Tapi di tahun 2025 ini perkembangan Canva itu juga sudah luar biasa. Bahkan bisa membuatkan website tanpa kita harus coding sendiri. Yang seperti yang tadi malam saya buat itu bisa pakai Google Form. Saya pakai Canva, tinggal nulis lalu buatkan soal pretest tentang ini. Guru menulis nama sebelumnya sama ngajar kelas berapa. Terus diklik langsung jadi, tinggal di setup linknya, linknya mau dikasih nama apa, dan hasilnya dikirim ke email kita. Jadi Bu Setia malam-malam ngerjakan itu juga langsung masuk ke saya. Juli, kemudian tanpa Bapak Ibu guru screenshot pun di email saya ada benar berapa kan yang beberapa yang kirimnya ada Pak Rizal dan nilainya kan. Meskipun Pak Rizal kirim screenshotnya, nah itu perkembangan AI. Sekarang apa hubungannya? Tadi mengulang kecerdasan artificial itu mensimulasi kecerdasan manusia. Manusia ini cerdas kalau berikan akal. Ya. Manusia ini cerdas, maka kecerdasan manusia itu disimulasi dalam mesin supaya mereka bisa membantu pekerjaan manusia. Itu namanya artificial intelligence. Nanti titik tekan di sini adalah apa hubungan coding, kecerdasan artificial serta berpikir komputasional dengan kegiatan pembelajaran di abad 21. Nah, mau tidak mau kita sekarang sudah masuk di abad 21 di mana perkembangan teknologi itu sangat pesat. Mungkin beberapa tahun lalu buat rapot K13 saja kita masih butuh waktu sampai lebih
bermalam-malam ya. Mungkin sekarang pun masih, tapi cara editing masih manual dan sebagainya, cara ngeprint ya, pokoknya perkembangan itu sudah semakin, bahkan anak-anak dulu kita kasih PR mengerjakannya masih manual. Sekarang anak-anak bisa mencari jawaban dengan sangat cepat di ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Mau tidak mau maka kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekarang apa hubungannya coding, kecerdasan artifisial, berpikir komputasional dengan kegiatan pembelajaran dan berproses? Ini jawabannya. Hubungan coding, kecerdasan artifisial serta berpikir komputasional dengan kegiatan pembelajaran itu sangat erat. Karena ketiganya bisa menjadi sarana sekaligus pendekatan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Kurang lebih intinya begini. Coding itu dalam pembelajaran membantu. Oh ya, sebelumnya perlu dikuatkan lagi bahwa coding itu tadi kan mengetik instruksi, gitu kan? Mengetik instruksi itu tapi pada mesin. Tapi kalau pada siswa itu tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita mengajarkan cara berpikir kepada siswa. Jadi coding pada anak SD itu lebih ke cara berpikir atau lebih ke penyelesaian masalah. Jadi ketika nanti mereka kelak sudah dewasa, mereka mencari solusi-solusi dalam penyelesaian masalah-masalah sehari-hari. Sekarang hubungan antara coding, kecerdasan artifisial dan berpikir komputasional. Yang pertama, coding dalam pembelajaran membantu siswa menyusun informasi, instruksi secara logis, terstruktur. Mereka akan belajar sebab akibat. Jika nanti begini, maka akibatnya begini. Kemudian melatih problem solving, itu pembelajaran coding. Kemudian kecerdasan artifisial itu sebagai alatnya, karena di era abad 21 ini mau nggak mau kita akan bersentuhan dengan teknologi. Mungkin pembelajaran kiraatif kita yang biasanya pakai kertas itu lama-kelamaan sudah tergantikan dengan TV digital gitu ya. Betul ya? Maksudnya tidak lagi ditulis di kertas, tapi karena kan ada TV yang bisa disentuh juga. Insya Allah semoga kita segera dapat sama kita dapat bantuan itu ya sediaan yang nilainya luar biasa. Itu bisa untuk pembelajaran juga. Kemudian yang ketiga, berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu nanti penjelasannya setelah ini. Melatih siswa berpikir sistematis, kritis, kreatif, dan logis. Dengan kata lain, berpikir komputasional melatih pola pikir, coding sebagai latihan aplikatif, sedangkan AI sebagai alat bantu inovatifnya. Kemudian posisi pembelajaran coding pada fase C. Untuk kemarin informasinya dari Fasil, dari guru fasilitator kami, bahwa coding akan diterapkan di kelas 5 dan kelas 6. Jadi semuanya guru kelas 5 dan kelas 6, kecuali saya guru kelas 4. Iya, kelas 5 dan kelas 6 kelas 4. Kemudian kurang lebih fasenya fase C di kelas 5 dan kelas 6. Adapun di kelas 1 sampai dengan kelas 4 itu lebih ke tadi cara berpikir sistematis. Nanti ada hubungannya dengan pembelajaran problem solving dan sebagainya. Ya, mungkin kalau diuraikan juga waktunya akan lebih lama lagi. Kita singkat-singkat saja. Nah, sekarang berpikir komputasional, coding itu tidak lepas dari berpikir komputasional. Karena kalau kita coding, jadi Bapak Ibu pernah ini enggak menggunakan komputer? Cara kerja komputer itu kan gini, kalau kita dari A mau ke Z, maka komputer itu akan memproses urut dari A, B, C, D sampai Z. Kok kadang komputer kita itu lemot, karena ada virus yang mengacak-acak jalannya coding ini dari A sampai Z, yang seharusnya A ke B, ternyata B itu ditaruh di akhir. Jadi dia harus nyari B dulu di belakang.
terus ke C-nya taruh di depan, muter lagi ke belakang, seperti itu coding. Kemudian hubungannya dengan coding ini adalah berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional berarti berpikir seperti sebagaimana komputer itu bekerja. Kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik seperti komputer kerja. Komputer kan sistematis gitu ya. Mungkin yang dimaksud seperti itu sistematis dan terukur. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Berpikir komputasional dan kompetensi abad 21 itu hubungan antara berpikir komputasional dengan kemampuan kompetisi abad 21 itu sangat erat. Berpikir komputasional berkaitan erat dengan konsep 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, itu ciri-ciri pembuatan abad 21. Kemudian kreativitas, yang ketiga adalah komunikasi dan kolaborasi. Dari kebutuhan abad 21 karena mendukung penyelesaian masalah secara sistematis, maka pembelajaran efektif, efisien dan optimal. Kemudian apa orientasi kritis dalam berpikir komputasional? Keterkaitan hubungan antara berpikir komputasional dengan berpikir kritis tidak dapat dipisahkan karena prinsip-prinsip yang ada di dalam berpikir komputasional itu membangun cara berpikir sehingga membantu seseorang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan logis dan efektif. Saya rasa mungkin Bapak itu masih bingung. Apakah berpikir komputasional maksudnya kan kayak komputer? Tidak. Pelan-pelan ya, nanti insya Allah akan paham. Kalau paham kita kayak slide belajar sendiri sama. Bagaimana tahapan atau komponen-komponen berpikir komputasional? Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi itu menguraikan masalah yang tadinya besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nanti kita masuk ke contoh di pembelajaran. Kemudian pattern recognition, melihat pola-pola yang sudah pernah terjadi, sehingga bisa jadi pola-pola itu kemudian diikuti lagi atau tidak diikuti lagi, supaya bisa menghasilkan kesimpulan yang valid atau sesuai keinginan kita. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Yang keempat adalah algorithmic thinking, berpikir algoritma. Contohnya gini. Pertama, dekomposisi. Salah satu tahapan dalam berpikir komputasional yaitu proses memecah masalah yang besar atau proses memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi bagian-bagian kecil akan lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Contohnya dalam pembelajaran. Contoh nih, saya berikan beberapa contoh penerapan dekomposisi atau memecah masalah-masalah besar menjadi masalah-masalah kecil untuk menemukan solusi. Contohnya pada pembelajaran soal cerita matematika. Ibu membeli 2,5 kg apel. Apel tersebut dibagi rata kepada 5 anak. Berapa kilogram apel yang diterima setiap anak? Mungkin bagi anak yang cerdas, dia akan langsung membagi 2/1/5 dibagi 5 sama dengan 2/1/2 nya jadikan pecahan biasa. Kemudian yang tadinya perkalian dengan dibagi 5 berarti jadi perkalian dibalik 1/5, karena 5 itu kan 5/1, kalau jadikan perkalian berarti jadi dibalik jadi 1/5. Baru nanti atas kali atas, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, hasilnya adalah 0,5. Tapi dalam berpikir komputasional mungkin beberapa anak tidak bisa langsung berpikir seperti itu karena keterbatasan pemahamannya. Kalau dulu saya baca soal Laskar Pelangi istilahnya jembatan keledai. Kalau jembatan keledai itu kalau matematika contoh lagi selain ini misalkan ini Bapak Ibu. Misalkan
6 kali 8. Nah, anak yang pintar mesti langsung bisa jawab, mungkin karena hafal. 6 kali 8 berapa? 48. Tapi untuk anak-anak yang dengan hafalan yang lemah atau kurang begitu, cara berpikirnya mungkin tidak seperti itu. Dia hafalnya separuhnya. Dia hafal 6 kali 3 misalkan, atau 6 kali 2 itu 12, atau 6 kali 3 24. Maka kalau cara berpikir dekomposisi, dia uraikan 6 kali 3 saja 24. Kalau 6 kali tadi 6 kali 4 saja 24 gitu. Kalau 6 kali 8 berarti kan 2 kali lipatnya, berarti 24 ditambah 24 gitu. Itu di dalam tata planning begitu ya, namanya jembatan keledai gitu ya. Kalau si Arai ngajari si Ikal gitu kan. Kemudian ini contoh di matematika ya, dari pembagian 2,5 kilogram dibagi menjadi 5. Langkah-langkahnya identifikasi dulu informasinya. Ada apel total 2,5, kemudian jumlah anaknya 5. Tahapan kedua berubah bentuk pecahan sampel menjadi pecahan biasa. Seperti tadi, 2,5 sama dengan 5 bagi 2. Kemudian tentukan operasi yang digunakan. Karena dibagi, maka operasinya pembagian. Dan seterusnya. Bisa dilihat ya, silakan kelihatan. Saya lanjutkan. Contoh yang berikutnya, materi misalkan pada bahasa Indonesia, ini Bu Imon ya, misalnya Bu Imon aja bahasa Indonesia. Berpikir komputasional itu juga dapat diterapkan di pembelajaran bahasa Indonesia. Misalkan di bahasa Indonesia itu how to make something, itu bahasa Inggris. Bagaimana membuat teh? Maka anak-anak dituntun untuk berpikir dekomposisi atau komputasional. Kita cara gabungin teh, yang pertama tentu ada tehnya, bahan-bahan, ada air, ada api. Ini di sini dekomposisinya, masalah besarnya bagaimana cara membuat teh. Kemudian pemecahannya menyiapkan alat-alat, karena mau begitu berarti alat-alatnya, bahan-bahannya. Kalau anak-anak tentu mungkin tidak bisa langsung seperti itu, maka kita bantu untuk berpikir komputasional dengan cara tadi menguraikan satu persatu. Kamu mau bikin teh solusikan, kira-kira apa yang dibutuhkan? Ini. Prosesnya apa saja? Menyalakan api, panaskan air, masukkan teh, dan seterusnya. Itu namanya dekomposisi. Menguraikan masalah-masalah yang besar menjadi lebih kecil. Lanjut. Yang kedua, bagian dari berpikir komputasional itu adalah pattern recognition. Pattern recognition itu kalau bahasa Indonesia itu mengenali pola atau kesamaan-kesamaan yang berlaku agar kita bisa menentukan solusi. Kalau polanya begini kok setelah itu gagal, maka jangan ditiru. Kalau begini kok hasilnya bagus, maka bisa di copy paste atau kita pakai dan diperbaiki supaya hasilnya lebih maksimal. Contoh di pembelajaran, contoh matematika. Ini saya ambil matematika. Contoh, siswa melihat deret angka 2, 4, 6, 8. Ada polanya ada Bapak Ibu? Ada. Kira-kira polanya apa? Lipatan 2. Pola ini bertambah 2. Maka kalau disuruh sebutkan angka selanjutnya, kira-kira berapa? 10. Itu pola. Kemudian bahasa Indonesia membedakan pola kalimat perintah, tanya, dan berita. Kalau disediakan tes, kemudian mereka disuruh mencari mana kalimat tanya, mana berita, mana perintah, maka polanya mesti mereka akan melihat tanda bacanya. Polanya sama, yang diajarkan guru polanya kalau tanda tanya berarti kalimat tanya, kalau tanda petung berarti perintah. Kemudian IPA mengamati pola perubahan siang, malam, siang. Itu juga pola. Berikutnya abstraksi. Abstraksi itu memilih informasi yang penting saja, mengabaikan informasi yang tidak penting.
untuk mencapai tujuan. Contoh abstraksi, fokus pada masalah yang dituju. Contoh ini abstraksi pada matematika. Ali membeli 2 pensil merah, 1 buku tulis, dan 3 pensil biru. Jika 1 pensil harganya 2.000, berapa total harga semua pensil? Karena yang ditanya itu hanya pensil, maka abaikan yang tidak penting. Sudah nggak ngurusin lagi buku tulis sama pensil, sudah nggak ngurusin lagi yang buku tulis. Berarti dia hanya fokus menghitung yang pensil. Begitu. Kemudian contoh abstraksi pada bahasa Indonesia, itu pokok paragraf. Bacaannya banyak, teksnya banyak. Biasanya guru sudah ngasih clue. Perhatikan itu pokok itu, perhatikan yang kira-kira pembahasan itu dibahas terus menerus. Biasanya di awal, kalau enggak di akhir, induktif atau deduktif. Maka polanya juga sama tadi, ke pattern tadi, di awal atau di akhir. Dulu kalau kita PKN, jawabannya yang paling panjang benar. Kemudian ke IPA, siklus air, bisa belajar siklus air yang detail. Ada infiltrasi, penerapan, dan transpirasi, penguapan, dan lain-lain. Abstraksi untuk SD cukup fokus pada tahapan utama: penguapan, pulverisasi, hujan, kemudian aliran sungai, aliran air bisa sungai bisa bawah tanah. Nah, yang keempat, algoritma thinking. Algoritma thinking itu berpikir algoritma. Dulu pas SMA saya ada pelajaran algoritma. Kayak kalau kita mau ke suatu tempat, misalkan dari sini kita mau ke lantai 1, maka algoritmanya adalah nggak mungkin tiba-tiba langsung ke lantai 1, terjun berarti kan. Jadi algoritmanya, urutannya adalah kita turun ke lantai 2, dari lantai 2 ke lantai 1. Itu namanya algoritma, urutan kerja. Kemudian menyusun langkah-langkah sistematis dan logis, itu namanya algoritma. Ciri-cirinya langkah teratur, logis, dan bisa terulang. Contoh pada penerapannya di matematika, operasi hitung 24 tambah 4 tambah 3. Algoritmanya kira-kira urutan-urutannya kerjakan yang mana dulu. Kalau matematika kan ada algoritmanya. Sebenarnya bebas saja mau kerjakan yang mana saja, tapi asal paham konsepnya, paham konsep penjumlahan pengurangan perkalian, maka insya Allah benar. Tapi kalau belum paham, ya ikuti algoritmanya saja, kerjakan. Kalau nggak perkalian, yang lebih kuat dulu perkalian atau bagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Kalau ada semuanya, berarti kerjakan dari yang kiri. Berikutnya itu contoh bahasa Indonesia juga teks prosedur, algoritma, membuat algoritma teks prosedur, berarti langkah-langkahnya dari tahapan karena ini membuat serut, maka dari menyiapkan bahannya sampai nanti jadi justru IPA menanam biji kacang hijau. Ini contohnya algoritmanya. Kalau mau menanam biji kacang hijau, otomatis ada kacang hijaunya, ada medianya, kemudian urutannya siapkan kapas dan wadahnya, basahi kapas dan seterusnya. Kemudian yang paling penting dari coding ini selain berpikir komputasi adalah input, proses, output. Semua pelajaran pasti ada input, proses, output. Inputnya kita tayangkan video, prosesnya mereka berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, kemudian outputnya berupa hasil. Kalau dalam ini ya penjelasannya, kalau ini barang, benda, ada mesin cuci, inputnya pakaian kotor dan sebagainya.
Kalau dalam komputer juga sama, bermain game itu inputnya dimulai dari keyboard, bisa dari mic, dari pokoknya dari input-input yang bisa di laptop dan komputer. Kemudian yang perlu saya informasikan Bapak Ibu, apakah pembelajaran coding itu hanya bisa dilakukan melalui komputer? Tidak, coding itu ternyata ada dua. Ada unplugged, bahasa Inggrisnya apa? Bahasanya apa Pak? Unplugged, unplugged dan plug. Jadi coding unplugged berupa instruksi banyak sebenarnya. Nanti ini karena jadi pembelajaran apa kakak ini kayaknya sebenarnya tidak cukup 1 hari. Nah, kita kasih ada contoh, ada 1001 aktivitas coding di kelas. Nanti kemarin saya diberi PDF-nya, nanti Bapak Ibu bisa ambil dari situ, mungkin untuk terutama matematika, mewarnai itu ada pola-polanya supaya bisa berpikir apa ya, anak itu berlatih berpikir komputasional. Selain itu, jadi unplug itu adalah aktivitas pembelajaran coding atau berpikir komputasional tidak dengan menggunakan komputer, tapi menggunakan simulasi di kelas. Kan kita sering ya, kalau pramuka saja misalkan SPK kita berhitung modular, tahu nggak berhitung modular? Misalkan modular 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Setelah 8 kembali lagi ke 1. Terus kita bikin kelompok saja pakai pola gitu kan. Misalkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Silakan yang dapat nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 berkumpul dengan nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Itu juga salah satu aktivitas coding. Jadi coding itu tidak apa ya, kalau di SD itu tidak melulu pakai komputer atau aplikasi, bisa di pembelajaran apa saja, di SPK dan sebagainya. Kemudian kegiatan yang bisa dilakukan di dalam kelas, yang pertama itu lab. Ini menggunakan komputer dan jaringan internet. Tentu dengan berarti kita harus mengunjungi website atau aplikasi-aplikasi yang digunakan anak untuk berlatih logika gitu, atau pola berpikir. Ini ada contohnya. Contohnya ini kita baca selektif praktis. Coba Bapak Ibu, ini belajar pola untuk anak kelas bawah. Ada bintang, tanggapannya bintang segitiga bawah. Kira-kira isinya apa? Segitiga. Oke, kita coba ya. Ternyata bisa jalan. Ini kan pola. Lanjut tahap berikutnya, semakin lama semakin susah. Segitiga kosong, segitiga bulat. Yang ini apa kira-kira? Lingkaran, bukan bulat ya, lingkaran, maaf. Orang matematika aku salah nyebut bulat. Nah, ini masih belum jalan apa ini? Lingkaran, coba. Ya. Nah, ini nanti tak share linknya aja. Ada banyak link-link yang bisa digunakan. Nah kemarin itu kebanyakan kayak gini tuh loh, main-main gitu. Jadi teorinya yang pembelajaran itu justru di pembelajaran mendalam. Maksudnya itu lebih mengarah ke pembelajaran mendalam, lebih suka pelajari lagi. Sedikit lagi selesai. Kita kembali ke materi. Kemudian untuk yang pembelajaran unplug itu kita bisa lakukan dengan berbagai macam cara, terutama di SPK dan sebagainya. Yang matematika, dan yang matematika sih banyak, cuma kita harus cari referensinya. Di TikTok itu banyak pembelajaran coding
coding yang di-input di Mapel gitu. Bisa cari sendiri. Intinya pembelajaran coding tidak melulu pakai komputer, tapi kita bisa pembelajaran langsung fisik, aktivitas fisik di kelas, di pramuka, di kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan, mohon maaf kalau penjelasannya kurang bisa dipahami. Kalau tidak ada, ini baru satu bagian Bapak Ibu, baru mengenalkan coding. Ada AI, ada materi yang lain. Di modul kemarin itu ada 5 modul, kebanyakan tentang AI, artificial intelligence, yang bisa membantu Bapak Ibu dalam membuat modul aja, kemudian membuat soal dan sebagainya. Tapi sepertinya untuk guru SD itu kemarin sih kelihatannya kalau guru SD itu sudah lebih banyak yang menguasai, kayak Canva coding itu kan sudah bisa buat soal. Misalkan kita habis pembelajaran, nanti penguatannya kita bisa langsung bikin di Canva siang kita share. Semoga tadi pembelajaran dari ini bisa diulang dengan mengerjakan soal ini. Kalau nilainya bagus berarti tadi sudah memahami gitu. Tapi Bapak Ibu dirahmati apa? Yang kita jangan nanti memakan. Tapi tidak ada, bingung ya? Bingung. Nah kalau PAI contoh pembelajarannya gitu. PAI. Tadi tahu Bu, pembelajaran berpikir komputasi itu kan berpikir urut dan runtut. Padahal di PAI itu banyak materi-materi yang menuntut sesuatu itu urut. Urut saja itu urut. Anak-anak bisa menguraikan kan, kalau kita mau itu harus apa, kalau ke kamar mandi harus apa, itu bisa mereka nulis dalam bentuk instruksi gitu. Secara teori kan begitu, harus melingkis celana dulu. Kebanyakan anak masuk kamar mandi, celananya belum dilingkis, tapi kerannya sudah dinyalain, akhirnya boros air, kemudian basah semua. Nah, coding ini berpikir komputasional itu melatih mereka melakukan secara urut dari masalah besar menjadi lebih kecil. Lingkis dulu celananya, baru nyalain air, terus wudhu, urut sesuai dengan tata cara yang dicontohkan Rasulullah. Sholat juga sama. Oke, kalau tidak ada, kita tutup ya. Ini Bu, terima kasih malah ditambahin. Tapi maksudnya saya juga tidak banyak sampaikan. Tepuk tangan dulu nih Pak. Teman-teman, saya nanti mau follow up ya. Jadi kemarin salah satu hasil saya di Jakarta itu kita nanti insya Allah yang sudah datang TK. Di TK itu sudah datang interaktif whiteboard. Misalnya 75 cm